Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, di samping kami adalah sebuah MG4 EV, lineup EV andalan dari MG yang mana di luar negeri sana, di Eropa banyak memenangkan awards karena mereka memiliki value for money yang sangat luar biasa. Nah, tapi hari ini kami bukan mau review, tapi kami mau jajal langsung apakah benar mobil ini se-reliable itu. Se-reliable apa caranya ngetes ya? Kami akan pakai mobil ini dari Jakarta sampai Surabaya. Berapa kali ngecas? Dan apakah sesuai dengan klaim range-nya? 425 km. Langsung aja kita lihat yuk. Ini dia CVT Vlog Jakarta Surabaya naik MG4 EV. MG4 EV ini kita bahas sedikit soal speknya ya. Dia punya kapasitas baterai 51 kWh, lumayan besar. Punya motor listrik yang mengalihkan rodanya ke belakang, tenaganya 170 PS dan torsinya 250 Nm. Dan dia punya claim range di 425 km, jadi lumayan jauh. Tapi unik ya, dia kondisi baterainya 83%, udah bisa membuatnya berjalan sejauh 499 km. Nggak tahu apakah benar. Nanti kita cek real time-nya seperti apa dengan cara berkendara kami. Dan kebetulan di awal nih kita akan satu mobil dengan tim Lucknuts. Dia lagi ngopi di sana ya. Ada Rockford lagi ngopi. Jadi kita akan jalan dulu dari Jakarta, tepatnya nih di Pondok Indah, di Common Ground. Dan dari sini kita akan ke rest area berikutnya di tempat yang ada SPKLU-nya. Nah, kita lihat apakah dia sampai ke 379 atau sebelum 379 sudah harus mengecas. Yuk, let's go. Oke, sudah sama Mas Rockford, dari Mas Alex, dari Lucknuts, Auto Junkies. Yes, kita semobil dan setim lagi nih. Iya, seperti biasa, Iya. selalu kita Tidak bersama. pernah bosan. Nggak pernah bosan. Kan udah lama enggak. Iya, betul. Kita sekarang udah masuk JOR. Tadi sih pertama kali nyalain sebenarnya di 499 bahkan. Iya. Tiba-tiba mungkin karena kita pantengin mulu lupa matiin mobil jadi 422 tadi ya. Iya, 422 dalam kondisi 83%. 83%. Memang tadi kayaknya mungkin dicas dari kantor MG-nya 100%. Mungkin sampai Common Grounds macet banget atau gimana, nggak ngerti. Jadi 83%, sama mungkin dipantengin juga, mobilnya lupa dimatiin, biar dingin kali ya. Jadi gitu. Sekarang kondisi 418 ya Kot ya. Iya. Kita perjalanan masih sekitar 700 kilo lagi. Berapa kali kah kita akan ngecas? Sekali cukup lah. Sekali cukup ya. Dan mobilnya udah support fast charging kan lah ya? Udah Ya udah support fast charging. 30 menit udah cukup banyak. Sebelumnya udah pernah nyoba belum, Pot? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah nyetir. Belum pernah nyetir? Di waktu di MS nggak sempet? Nggak sempet. Oh, oke. Gue sih pernah di MS doang memang. Tapi memang kalau keluar belum pernah. So far sih, ini karena masih macet-macet lah ya. Kalau buat macet-macet ya namanya mobil EV enak lah ya. Iya, halus ya. Halus banget Ada sih, suaranya. belum ada suara. Tapi nanti kita akan tes gimana kalau udah lewat MBZ. Iya, Terus bantingannya Cipali yang Udah udah high mulai speed kebuka ya. Biasanya itu mobil listrik punya kelemahan soalnya di rute tol karena memang aerodinamis dari mobil listrik agak terkorbankan karena baterainya berat satu, terus biasanya bentuk mobil listrik itu kadang terlalu unik ya, jadi aerodinamikanya terganggu, jadi sama claim range-nya tuh nggak bener-bener match, nggak bener-bener akurat. Nah, kita mau tes juga seberapa akurat sih sebenarnya MG4 EV ini, karena memang kalau di luar negeri sana, di yang pengetesan di luar negeri, mobilnya lumayan sama claim range-nya sama aslinya tuh akurat gitu, dan banyak menang award juga di mobil kan di sana. Karena value for money ya. Betul. Di luar negeri value for money-nya luar biasa, dan bahkan ada satu varian yang punya performa tinggi banget. PNS Power. Iya, yang bisa ngalahin M2. Iya ya.
Iya. Pernah tuh dites tuh sama media di Inggris. Iya, media di Inggris gitu. Oke, ini masih macam-macam di daerah Johor, belum bisa kita bahas terlalu banyak. So, ikutin terus perjalanan kita. Oke, sekarang kita sudah berjalan sejauh 52 km dan sisa range-nya itu 368 km. Jadi dengan baterai sisa 69%. So far ini akurasi dari mobil ini kayak yang tadi kita bilang emang lumayan bener sih. Iya, oke ya. Oke banget. Biasanya kan mobil EV itu biasanya dropnya deviasinya tinggi dari klaim sama actualnya kan. Apalagi kan kita rutenya kebanyakan tol nih. Biasanya itu dropnya lu langsung Luar biasa. gratis banget. Karena memang itulah kelemahannya, tipikal kelemahannya dari sebuah mobil EV itu ya di jalanan seperti ini nih, jalan tol, angin kebuka gitu kan, karena mobilnya lebih berat dan motor listrik lebih panas juga. Dia bergerak terus konstan Itu ya. konstan, itu biasanya lebih cepat menghabiskan baterai gitu. Tambah lagi juga mobil ini kita AC tadi 3 ya kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya sorry. kita nggak Kondisinya normal, ya. kondisinya senormal. Satu-satunya yang eco ya adalah mode yang kita bikin eco. Oh iya, karena Mode supaya drivingnya cukup ya, supaya cukup gitu. Ini so far ini ini sekarang kita udah lihat MBZ dan ini di dalam mobil ada 3 orang, berarti 289 lah ya. Iya. Menambah berat dari mobil ini. So far sih dengan akurasi seperti ini menurut Masih kami oke bagus banget ya. banget sih. Apalagi kalau sedang orang yang naik lebih kurus-kurus ya. Iya, mungkin kalau sendirian ya lebih cepat Ah. gitu. Mungkin bisa lebih akurat lagi gitu. Dari tim Laknats nih. Opot Oke. dulu deh, opot dulu berapa gimana? Oke. Bandingan suspensi menurut lu gimana, Pak? Bantingan suspensinya menurut gua enak sih, dia cukup balance dan walaupun kayak typical EV dia mobilnya terasa berat gitu ya, tapi dia tetap masih main di bagian kaki-kakinya, jadi nggak yang terlalu stiff banget. Ketika lewat sambungan tuh mobilnya masih terasa Ada ayunannya ini. ada ayunannya, tapi ayunannya tuh nggak yang mental-mentul. Oh. Jadi pas lewat sekali lewat dep udah reboundnya udah nggak berkali-kali gitu ya. betul. Alhasil dia terasa nyaman dan nggak bikin mabok, at least kalau yang gue rasakan dari depan. Tapi Oke. kalau yang dari belakang kayak gimana bisa tanya Alex. Coba Lex, gimana Lex di belakang Lex? Menurut gua di duduk di belakang karena dia mendelep, jadi headroom gua lumayan, dia masih ada 4 jari. Tinggi berapa Lex? 160. Wah, Alex. Bahkan tim kami yang paling tinggi aja kalah tinggi sama Gopas. Alex. Gopas, iya. Gopas berapa? Gopas 182. Oh. Jauh kan makanya. Lalu merasa di belakang fine-fine aja space ya? Iya, masih ada 4 jari headroom. Terus knee room, Iya. karena kaki gua kepanjang ketinggian, Hmm. jadi kaki gua nggak bisa masuk ke knee well-nya. Oke. Jadi ya dia hitungnya di atas masih ada 3 jari. Oke. Kalau ke bawah mungkin 4 jari. Tapi tuh headroom 4 jari hebat sih. Buat tinggi Alex loh. Alex tuh headroom 4 Gimana jari kita yang di hebat. belakang mungkin feel-nya lebih Iya, spacious mungkin lagi. banget, nah. Dan kalau gue perhatiin lagi lebih cerdas ya Pot. Dia tuh memotong bagian door trim dashboardnya ini, di bagian dashboardnya ini, pinter di bagian glove box ya, dibikin miring banget. Oh iya, Jadi dibikin kaki lu rata bisa ya. lebih maju lagi sebenarnya Pot. Ini Iya masih jauh, masih ada 5 jarian ke depan. Jadi kalau misalnya gue pengen duduk lebih maju lagi pun, gue masih Aman banget kan? Aman banget. Iya. Dan yang kami suka lagi, ini pengaturan kursi yang bagian kanan sudah elektrik. Dan joknya ini side supportnya bagus. Ini joknya juga dilapis kulit Kalau gitu kita ya. sih suka perpaduan warna joknya sih. Warnanya ya bagus Iya, banget dia kayak ya. antara ivory dengan abu-abu, tapi stitchingnya warna orange. Jadi kayak Iya. Gundam. Bener sih. Gundam banget ya. Iya. Freedom, strike freedom. Lucu. Kesannya tuh nggak boring gitu ya. Iya benar. Dan yang kalau dari sisi kami sih bandingan suspensi memang bener kayak Opot. Dia tuh feel kerasa lebih beratnya ada. Memang karena secara nih dimensi aja beratnya itu kalau dibandingin dengan mobil-mobil dengan dimensi yang sama, ini mobil ini lebih berat dibandingkan dengan mobil dimensi yang sama. Jadi bandingan suspensi itu sebenarnya dia empuk, something yang menekan ke Oke, bawah. Kayak bikin mobil itu ada gaya gravitasi. gaya gravitasi yang lebih gitu. Jadi kalau karakter kalian menganggap dengan bantingan suspensi yang seperti ini misalnya di mobil biasa, mungkin akan ada lebih reboundnya lagi, nggak dipaksa turun gitu, bakal lebih pas kayaknya ya. Tapi udah, dia nggak mantul lagi ke atas, which is jadi enak kadang untuk longer journey seperti ini nih. Biasanya longer journey seperti ini kalau mobil yang terlalu ngayun itu Ya, belakang bikin mual, kasihan. bikin Paling mual. belakang tuh biasanya suka kasihan tuh, suka mual tuh jadinya gitu. So far lu aman kan Lex? Aman. Aman banget kan? Kalau saya belakang. Oh panas ya? Oke, akhirnya kita tembus 150 kilo, 153 sekarang dengan range tersisa di 212. Wow. Di demo nggak di Monas deh. Kalau tadi tuh hampir akurat waktu selama kita berjalan 50 kilo.
Sekarang begitu sudah menyentuh 150, jalanan makin terbuka dan kita lebih sering manteng di 100 km per jam, jadinya mulai ada deviasi, jadi gitu. Tapi sebenarnya bukan deviasi sih Pot, karena kan kita start di awal memang sudah di 82% anyway. Ya betul. Kalau kita mau lihat sebenarnya kita from last charging itu kita sudah berjalan 294 kilo. Berarti dengan sisa 210 range, artinya ini mobil ini tembus di 500 dong. Harusnya lagi kayak begitu ya. Iya, 504. Ya, padahal klaim WLTP-nya cuma 425 ya. Tapi ini sebenarnya bisa berjalan sampai 500 kilo gitu. Ya sebenarnya masih oke banget. Cuma memang kalau dari pertama kali kita jalan dia bilangnya kita bisa berjalan 422 kilo lagi, sepertinya enggak. Ya. Tapi kalau secara claim range overall-nya, ya kalau misalnya mulai dari 100%, melebihi itu. Oh, hebat banget sih ini sebenarnya. Oke banget. Masalahnya kita kondisi AC-nya tuh 4. Ya. Ya, karena kondisi jalanan ini panas nih. Sekarang berapa derajat? 36 tadi. Tadi ini baru turun nih. Tadi sempat 36. Jadi lumayan panas ya. Jadi AC lumayan tinggi karena kasihan Alex di belakang gitu. Jadi kita kencangin AC-nya 4 derajat dan tadi itu paling rendah. Paling rendah ya, udah lu rendahin ya. Jadi biar dingin dan kita dengerin lagu terus lagi. Betul. Lumayan kenceng sound system biar nggak bosan gitu. Dan beberapa kali juga kami menyalakan ADAS-nya, iSmart-nya yang mana surprisingly mobil ini juga punya sistem ADAS yang cukup oke. Mulai dari di speedometernya tuh dia bisa bahkan bisa mengescan nggak cuma 3 lane. Biasanya kan mobil normal sekarang udah banyak yang bisa mengescan 3 lane ya, kanan kiri gitu ya. Bahkan dia bisa mengescan juga mobil yang di depan kita tuh apa, dan di depannya lagi ada mobil pun dia bisa tahu gitu. Jadi ada 2 mobil lagi. Wah, dia bisa menerawang berarti ya? Dia bisa menerawang, iya. Tadi sempat beberapa kali ada 1 mobil lagi lumayan deketan dari depannya, dia bahkan bisa nge-scan juga. Jadi lumayan oke secara sistem ADAS gitu. Dia sudah lengkapi dengan adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, forward collision mitigation, semuanya juga sudah ada. Jadi lengkap banget. Enak sih ini mobil, dan dengan bantingan suspensinya yang dari tadi kami puji-puji ya, enak ya. Berarti dia present kan seperti itu. Dan terbukti juga Rockford dari tadi tidur dengan sangat nyenyak, bahkan menjadi satu-satunya suara di mobil EV ini karena dia nggak ada artificial sound, tapi artificial soundnya datangnya dari Rock. Ya, jadi bener-bener saking nyamannya dia bisa tidur gitu. Oke, tadi kita sempat ngobrol dan discuss juga. Sepertinya ini walaupun kita lihat dari Maps ya, pit stop pertama itu sebenarnya 379 untuk mengecas. Tapi biar lebih aman dan mungkin juga udah mau deket jam makan siang karena since sudah jam 11 juga. Kayak kita mau berhenti dulu di KM 209 ya tadi ya. Sepertinya begitu, jadi berhenti nih? Kayaknya seperti berhenti dulu karena yang ngikutin yang lain lah ya. Oh iya. Ya udah, sebenarnya kalau secara range dan masih distance masih mampu gitu. Tapi pada kebelet pipis. mungkin banyak yang kebelet pipis juga, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita mungkin habis ini gantian Rockford yang nyetir dan kita rasain jadi penumpang. Ya, Ntar gue nyetir terus gue tidur. Nah, terus lu juga tidur juga. Kan udah punya ini adaptive cruise control. Iya. Oke, tadi kita udah baru aja keluar dari KM 207A. Udah dari tadi sih sebenarnya ya. Jadi di sana tadi kita sempat ngecas sebentar. Total tadi pas nyampe di KM 207A itu baterainya di 22%. Sebenarnya masih pengen lanjut tapi nggak apa-apa, kita ngecas dulu aja. Dan yang kami senang di sana ngecasnya udah fast charging juga. Dan total tadi melalui HP-nya Rockford kita cas itu di 80% ya targetnya ya Pot ya. Iya, jadi tadi kan ngisi di aplikasinya itu 80.000 atau setara dengan 30 kWh, yes. Jadi kita target menambahkan 30 kWh dan total kapasitas baterai di 51 kWh gitu. Nah tapi pas kita lihat ternyata hasilnya jadi 78%. Dan range-nya tadi jadi naik di 490-an ya? Iya. Di 490-an menurut pembacaan MID-nya dari si MG4 EV ini.
Oke, sekarang kami gantian. Sekarang jadi backseat driver. Yang nyetir Rockford dan depan kami persis adalah Alex. Alex punya tinggi yang tadi kami bilang lumayan tinggi, 190. Tinggi banget, Pak. 192 ya? 190. 190 pas. Tinggi banget, hampir 2 meter. Nah, sekarang kami duduk di belakangnya Alex nih. Gitu. Tinggi kami 175 cm dan kami masih dapat sekitar 9 jari. Masih dapat 9 jari, pas banget karena kaki kami masih bisa di antara yang kayak shape bentukan kaki gitu ya. Jadi bisa dapat legroom lebih rebah lagi, kalau misalnya kami merebah bisa gitu. Nice. Dan kami senang lagi di belakang sini tetap dibalut kulit dan warna material kulitnya bagus. Dan kulitnya tuh di sculpture gitu ya bentuknya, jadi ada side support kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya Rockford nyetirnya dari tadi nakal, kami nggak kelempar-lempar gitu ya. Saya tidak nakal kok nyetirnya. Masa sih? Lompat tadi kami sempat satu momen. Mungkin terekam di GoPro tadi ya. Bagi footage-nya nanti ya. Ini menyenangkan tetap di belakang sini dan bahkan kami tadi juga sempat tertidur. Bahkan pas kami nyetir juga Alex dan Rockford sempat tertidur. Memang ini nyaman banget. Antara nyaman atau memang nasi padangnya juga tadi pas kami istirahat mulai ada fungsinya gitu. Ada fungsinya kan tidurnya sebelum nasi padang. Oh lu kan? Kalau gua ada bisa nasi padang. Anyway, legroom belakang cukup oke dan ruang penyimpanan juga cukup bagus nih. Di depan kami aja ada 2 penyimpanan untuk naruh smartphone. Bisa. Tadi kami naruh dompet dan Alex naruh bekas kacang. Kacang. Sorry lupa gue. Dan ini di sini juga ada, di kanan kiri ada juga, dan ada tempat juga di bawahnya kantong ya. Di bawah seat back pocketnya itu di masing-masing kursi. Jadi bagus. Cup holder juga ada di kanan kiri. Ya cukup menyenangkan loh di belakang sini, nggak feel claustrophobic. Apalagi memang dia nggak mau ikut-ikutan pakai roofnya yang hitam ya. Meskipun memang roof hitam itu premium, tapi memang feel spaciousness-nya tuh kurang. Nah, di mobil ini enggak, apalagi dengan warna kulitnya juga tergolong terang warnanya. Gitu. Kedepan kabinnya bagus, di belakang tuh tetap nggak. Ini padahal lagi kecepatan 120 km per jam. Tapi kayak nggak ada suara angin yang gimana banget gitu. Kami bahkan, ya kami udah berkali-kali lah ya lewatin Trans Jawa. Udah nyobain berbagai macam mobil. Ya jujur ini termasuk yang terbaik untuk soal kedepan kabin dengan kecepatan seperti ini. Karena kita tahu sendiri kondisi jalanannya kan bukan yang aspal atau hot mix gitu ya. Ini masih biasanya beton doang. Jadi biasanya memang menghasilkan suara road noise yang cukup berisik kalau memang punya mobil yang punya kekedapan kabin bukan yang terbaik di kelasnya. So, Oke, sekarang kita akan berhenti di KM 379 mau jajal ultra fast charging di sana. Kita tambahin lagi. Sebenarnya dari KM 379 menuju hotel kami di Surabaya itu tersisa 388 km. Tapi nanti kita lihat siapa gantian nyetir habis ini, mau Alex? Nah, kita lihat Alex kakinya sabar kayak kami apa kayak Rockford, karena tadi sebenarnya 490, sekarang menuju 379-nya tinggal sisa berapa? 5%. Tuh. Digaspol mulu gitu. Ya tapi bayangin aja digaspol mulu sama Opot, kami aja sempat tertidur gitu. Saking nyamannya sesuai. Panggilan kepada pemilik MG4 EV yang dipakai hingga 1%. Yes, sekarang kita di KM 379 rest area. Dan sebenarnya di KM 379 itu niat awalnya cuma mau kayak nambah dikit gitu ya. Tapi ternyata dari KM 207 ke 379 yang sebenarnya cuma 179 lah ya. 168 ya. Iya. Dia ngebut sekali. Gas sekali. Sangat ngebut. Nah, kan tadi kan mencoba performa dari si MG4 EV. Nggak apa-apa, bagus. Dia ngebut 168 kilo, langsung membuat mobil ini dari yang persentasenya dari 78% langsung drop ke 1%. di sini 1%. Iya, tapi nggak apa-apa sih gini. Yang ingin kami jabarkan adalah
intinya kalau kalian mau ngebut pun pakai mobil listrik untuk perjalanan luar kota, ternyata masih bisa, Pot. Bisa. Karena Bisa sekarang banget. udah banyak fasilitasnya seperti di KM 379 ini udah ada lagi. Jadi kalau kalian misalnya selama 168 kilo pengen agak lebih cepat gitu ya, sampai di rest area biar lebih sopan bahasanya. Karena sebenarnya kami sampai kelempar ya. Ada satu footage yang bagi ya dari kamera dia tadi pas dia lagi ngomong kami kelempar ya, palanya kejedot ya. Ya itulah saking cepatnya Rockford, nggak apa-apa. Terdepan dia ya. Enggak, yang pakai mobil merah itu racing biasa yang paling cepat. Gitu. Bapak Tio ya. Oke, anyway, berarti kalian juga tetap bisa ngebut juga karena memang di sini juga udah ada ultra fast charging yang ngecasnya 200 kW. 200 kW yang ngebut juga gitu ya. Jadi tadi di sini kami langsung pengen fullin aja karena dari 1%. Jadi tadi dari aplikasi chargingnya Rockford dibikin langsung 51 kW sesuai kapasitas dari MG4 EV ini. Nah, 51 kW itu tadi kalau dihitung 138.000 ya? 138.000 sekian. 138.000 sekian. Apakah memang benar kalau di fullin tuh sampai segitu? Tapi kita nanti lihat dari aplikasi lagi. Sisanya berapa yang benar-benar tercas sampai benar-benar full. Betul. Tadi sih lihat sekarang rate-nya masih di 50-an ya. Tapi nanti perlahan naik karena memang nggak boleh langsung cepet gitu, nanti ngerusak baterai. Iya, baterainya rusak. Baterai gembung kayak handphone. Iya bener. Ya kan sama aja kayak baterai handphone juga, mirip lah ya bahannya. Gitu. Nanti kita lihat di sini enak banget KM379, fasilitas juga banyak dan sudah support untuk fast charging ini. Jadi kalian kalau mau keluar kota pakai mobil listrik nggak harus Semarang, mau ke Surabaya bisa ya. Bisa, nggak usah harus tenang pelan-pelan, takut-takut lagi ya. Udah aman banget sih pakai MG4 EV ini. Gaspol banget juga bisa gitu. Mau pelan kayak kami tadi eco driving juga masih bisa. Paling eco. Tadi kami masih sisa banyak loh. Range-nya bahkan kalau tadi di crash area sebelumnya estimasi bisa sampai 480 kilo sebenarnya. Sampai sini berarti ya? Lebih masih lewat. Tapi kan beda sama nggak apa-apa. Itu namanya mengetes, harus tes juga. Nggak cuma pelan-pelan tapi juga ngetes kecepatan performanya. Sekaligus tadi kan kita mencoba kebetulan tadi ada jalan yang sangat kosong, kita lagi nggak ada mobil posisinya, kita sempat nyoba top speed dari si MG4 EV ini. Berapa dan top speednya ini itu electronically limited di 164 km per jam. Memang seperti rata-rata mobil EV ya, 160 memang banyak yang desain seperti ini, platformnya seperti ini biasanya 160 km. Udah oke lah dibanding mobil listrik perkotaan yang 105 ya kan. Kita tungguin aja ya, sekali Soma dulu, mungkin ini sekarang sudah masuk waktu jam 3 jadi sholat asar dulu ya. Selesai mengecas sampai 96%, kami berjalan kembali menuju Surabaya dengan kondisi range terisi hingga 420 km dan total untuk mencapai Surabaya hanya di 380 km. Oke, tadi udah selesai dari rest area kan 379 Batang dan kami sekarang penasaran nih sama satu mobil yang ikut juga sama trip kami ke Surabaya, yaitu MZS. Ini bukan yang EV, ini yang bensin. Tapi yang menarik di sini, ini jadi kamera car kami dan videografer kami taruh sini. Ini Rais, Mbak CCTV ya. Nah, pengen ngobrol-ngobrol sama Rais, gimana nih impresinya duduk di sini? Karena penasaran, mobil cocok nggak sih sebenarnya jadi kamera car? Kalau cocok, tinggal ajuin sama Jason. Gitu ya? Langsung ajuin ya? Langsung ajuin aja. Oke, gimana tadi kan kita total berarti udah menempuh lebih dari 400 kilo. Iya, 400 lebih bahkan. Nah, sama mobil ini gimana tadi selama ngambil footage, rolling, si 4EV, gimana di sini di belakang mobil ini? Oke, tadi pas ngambil rollingnya kan itu kanan ke kiri nih, kanan ke kiri, depan belakang. Iya, ngambil belakang. Iya. Tadi sempat satu kalau agak pelan-pelan kita juga ada dari sunroof juga pelan nih. Ya. Iya, sunroofnya juga lumayan besar ya, jadi bisa setengah badan gitu naik. Untuk rolling sendiri tadi pas dan itu buat gak mual. Apalagi tadi di MPZ kan lumayan kencang ya. Di MPZ kan yang kita tahu semua tuh bergelombang banget ya. Jadi dari di MPZ gak mual, ngetik dari belakang, dari luar juga tadi aman. Bandingan suspensinya memang dia nggak bukan yang overly ngayun, tapi bukan yang keras banget juga ya. Pas. Sebenarnya tadi barusan drivernya agak barusan gas lagi, jadi kita agak naik turun juga ya. Tapi nggak apa-apa, bagus, itu menunjukkan bahwa mobil ini suspensi cukup oke. Betul. Iya, jadi enak kan? Enak. Legroom wise gimana? Rais kan lumayan agak gede nih Rais. Lumayan jadi buat geser kanan kiri masih oke ya? Oke banget tadi. Iya, oke banget ya. Jadi
nggak claustrophobic, nggak sempit, apalagi juga panoramic sunroof itu gede banget. Iya. Biasanya kan kalau rival-rivalnya mentok di sininya nih. Di sini udah walaupun panoramik tapi mentoknya di depan kita. Iya. Ini tapi dia sampai belakang kita nih. Betul. Jadi rasanya kayak gede banget gitu. Dan masih bisa ngimbangin mobil dengan tenaga lebih besar. Jadi kan Iya. mobil ini padahal sebenarnya 1500 NA, tenaganya 114 PS, torsinya 150 Nm. Bisa ngimbangin mobil yang 170 PS nih, si MG4 ini. Jadi cukup oke banget berarti tenaganya ya. Jadi kalau bisa disuruh lewatin itu kalian bisa ya. Bisa, jadi ngeliatin bisa. Kali-kali ya. Untuk kita Iya. lewat nanti tadi berkali-kali lewatin enak banget. Jadi lumayan menarik ya. Dan tadi memang penasaran sebenarnya karena belum pernah ngetes sejauh ini pakai MG ZS CVT ya. Jadi belum pernah ngerasain. Jadi pas lihat lagi ngisi bensin tuh tadi penasaran, aduh jadi pengen nanya-nanya nih sama kameramen. Jangan enak juga sih MG ZS. Ya udah, ini perjalanan masih lanjut sekarang so far di mobil MG4 EV si Rockford dan Alex. Kita berharap aja Rockford dan Alex kakinya disekolahin kali ini. Gak seboros yang sebelumnya ya. Jadi bisa sampai Surabaya nggak perlu istirahat. Yap, perjalanan berlanjut hingga akhirnya sampai di Surabaya malam hari. Oke, hari kedua kita sekarang tadi malam nyampainya lumayan malam nih lah ya. Nah, ini kemarin si Rais belum pernah ngerasain nyetir. Nih kemarin kita satu persatu udah ngasih impresi ya kan, si Rockford udah, Alex udah, kami pribadi juga udah. Nah, Rais gimana nih? Nah, nyetir si MG4 EV ini kan baru bentar sih, tapi di kota sekarang di kota Surabaya nih kita keliling, kita mau ketemu sama media-media lokal di Surabaya. Jadi biar kenal juga lah ya. Gimana nih? Ini kan macet juga tadi, sempat lancar terus jalanannya juga nggak rata nih. Gimana impresi dari MG4 EV? Oke, karena baru bentar ya bawa ya. Oh ya, baru bentar banget bawa, tapi overall untuk setirnya enak dan tadi pas ada goncang sedikit oke gitu, enak. Bandingannya enak juga ya? Masih enak. Apa yang dirasain? Smoothnya, tenaganya, apa segala macem? Smooth kayak smooth over. Oke, terus jadi pokoknya enak ya bandingannya ya? Enak. Berarti cuma apa tuh? Cuma kan karena belum ngerasa jalan jauh gitu. Oh, ya, karena masih jauh ya. belum ngerasa full gitu, masih bentar. Ini request aja Rais pulangnya naik pesawat. Oke. Suruh nyetir sendiri dia ya. Bawain balik Impression full. Iya, dia sendiri ini nanti nih. Oke, jadi overall berarti mirip ya. Bandingannya seperti kita expect juga. Sebelumnya kita bertiga juga udah bilang bahwa bandingannya memang smooth nih, mobil halus. Terus juga ini meredamnya jalanan Surabaya emang agak kurang rata ya ini daerah sini ya. Tahu aja. Apa tuh? Salah satu faktor kenapa bandingannya bisa enak selain suspensinya bagus. Apa tuh? Penggunaan bannya. Wow, bannya apa, Pot? Continental Conti Premium Conte. Wow, bannya ban yang mahal itu. Iya kan, ban mahal itu. Iya, jadi memang dibayarkan dengan sesuai gitu. Padahal harga mobil ini sebenarnya reasonable banget loh. Untuk dengan range-nya dia, dan kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitor ini lumayan oke banget dengan spek yang dia milikin kan, Pot? Iya, 649 juta. Yes. Mobil ini harus diakui nyaman dan cocok banget kalau misalnya kalian mau pakai mobil ini ke Trans Jawa. Mau dibikin efisien bawanya pun juga masih bisa, karena dia punya range yang sebenarnya bahkan kalau menurut kami kita bisa memanfaatkan fitur-fitur untuk eco-nya dari mobil ini yang banyak banget opsinya. Itu mobil ini bisa benar-benar sangat efisien menurut kami, bahkan kayaknya cuma perlu ngecas kali aja di KM379 kalau misalkan ultra fast charging. Nah, nanti baru selesai lagi ngecas lagi itu di Surabayanya. Jadi bener-bener sebenarnya kalau karena dari kami 379 ke Surabaya itu cuma di 380. Berarti harusnya estimasi sisanya tuh masih bisa di 100-an kilometer. Mungkin di 80 lah ya actualnya nanti pas di convert. Tapi itu udah lebih dari bagus. Ini jadi kalau kalian mau pulang kampung gitu misalnya pakai mobil listrik, hemat bahan bakar, ya ini MG4 EV bisa jadi opsi yang sangat menarik sih. Tadi kita udah ke Pakuan Mall, terus tadi di sana tuh kita ketemu sama media-media lokal, media Surabaya, banyak sharing cerita. Opot juga tadi cerita banyak soal
gimana pengalaman berkendara sama MG4 EV dari Jakarta sampai Surabaya, pengalamannya kayak apa. Terus juga tadi kita ngobrol sama perwakilan dealer di Surabaya dan mereka surprisingly animo orang Surabaya sama MG4 EV tuh luar biasa dahsyat ternyata. Total pemesanan aja udah sampai 372 unit waktu itu sampai saat ini ya. Jadi lumayan banyak dari satu kota doang loh, dari Surabaya. Gitu, bagus banget. Dan di Surabaya itself, ini mobil ini dibanderol dengan harga di 679.900 sampai 729.900. Jadi yang paling tinggi 729. Tapi kalau di Jakarta kan 699 ya. Jadi memang ada sedikit beda 30 juta gitu. So far kita juga sekarang udah berkeliling daerah Surabaya. Sekarang kita mau ke Madura. Yes. Kita akan melewati Suramadu bersama mobil ini, jalan-jalan lagi, ngerasain dalam kota Surabaya yang lumayan padat nih ya. Karena memang kita hari ini weekdays, lumayan rame jalanan di Surabayanya sendiri. Jadi padat lah, kita mau lewat-lewatin. Dan jalan Surabaya yang bagian sini nih menuju Suramadu ini agak kurang rata jalan ini. Dari tadi aja goyang-goyang. Tapi mungkin kalau kalian perhatikan di kamera, bukannya sampai shaky itu. Dan kami bilang lagi, karena kami kan kemarin ngomongnya bandingan suspensinya ketika di tol MBZ gitu ya, detailnya di sana. Tapi gimana kalau misalnya kita pakai di dalam kota kayak gini? Ini nih masih sama loh, jalan nggak rata di tipikal dalam kota ini masih diredam sangat oke juga di mobil. Yang kami suka, ini traffic rame loh. Mungkin kalian bisa lihat ada mobil seliweran kanan, seliweran kiri. Tapi nggak terlalu intrusif suara dari luar kabin ke dalam kabin, nggak terlalu berisik gitu rasanya. Tuh barusan mobil lewat, di sebelah ada cumi-cumi darat gitu ya. Ini biasa aja gitu, nggak bikin suaranya masuk, dan saking memang mobil listrik tuh nggak ada suaranya juga, jadi rasanya di kabin tuh hening banget gitu. Ini barusan lewatin speed bumps, aman banget, nggak ada terlalu getaran yang berarti. Itu yang kami temukan. Dan yang kami temukan lagi adalah yes, mobil ini range-nya tuh bikin kita anti range anxiety sih. Karena memang kemarin selama pengetesan ada dua cara pengetesan. Ada yang gaspol banget gitu ya, biar kayak orang biasa si Opot sama Alex bawanya, sama kayak kami bawa yang bukan eco juga sebenarnya, bawanya biasa sedang lah, cruising gitu, cruising mode. Jadi mentok di 100, dipantengin di 100 km per jam gitu ya, untuk rute distance sekitar 300-an kilo. Itu pas yang kami bawanya normal, itu range-nya bener-bener malah bisa tembus di 480, sedangkan kayak Alex dan Opot gitu, bukannya mobilnya jadi borosnya luar biasa gitu, jadi misalnya di bawah 100, enggak, masih bisa tembus di 170-an kilometer gitu, dipakainya gaspol mulu. Opot nyetirnya gaspolnya parah kemarin gitu. Kalau lu gimana Alex, pas bawa rata-rata berapa kemarin? So far menurut gua sih ini mobil gak bikin gue capek selama di tol. Iya, posisi nyaman ya. Nyaman. Kursinya sih memang ya. Kursinya joknya juga enak, bandingan suspensinya juga ya. Iya. Ngebantu banget sih, itu sih. Ya, ini sekarang kita macet-macetan nih menuju Suramadu. Dan kita akan ke Madura juga, dan kita juga mau habisin baterainya. Sekarang kondisi di 40%, 200 kilo range-nya. Jadi kalau di 40% itu 200 kilo, full range-nya berapa itu? Berarti 500 lebih kan? Hampir 500. Keren. Udahlah. Kami senang banget, dan apalagi memang dia sudah lengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto gitu ya. Karena jujur pengalaman kami sebelum MG4 EV ini untuk keluar kota sampai sejauh lebih dari Semarang gitu ya, itu kurang menyenangkan sebelumnya. Jadi pas ditawarin sama MG tuh deg-degan gitu, bisa nggak ya? Wah, ternyata bisa sih. Dan memang fasilitas juga semakin banyak sekarang. Jadi udah, kalau kata Oppo tuh tadi dia bilangnya worry free gitu. Kami pun menghabiskan hari kedua sampai ke Madura untuk menikmati jembatan yang cukup terkenal untuk menyambungkan dua pulau di Indonesia ini, yaitu Suramadu. Benar-benar menyenangkan bersama MG4 EV ini. Yes, ini dia akhir dari perjalanan bersama MG4 EV ini. Kita sekarang sudah di Batu, tepatnya di Paulo Fest. Dan ini adalah akhir dari perjalanan, dan seru banget bersama MG4 EV ini dari Jakarta sampai
Surabaya, habis itu kita keliling Surabaya, Madura, terus bahkan ke Batu ini. So far tadi ada 2 cara driving ya. Kalau kami eco driving, dia kurang eco. Nah, Kan pengetesan. pengetesan, makanya jadi bisa ada 2 ya Pot ya. Ya. Jadi kalau mau eco-ecoan bisa 480, itu artinya kalau dari Jakarta sampai Surabaya cukup sekali aja ngecas. Ya, cukup ngecas di kilometer 379 ya. Ya, ultra fast charging. Ultra fast charging. Dan udah habis itu sampai ke Surabaya dengan sisa ya. Ya, masih. Jadi total kalau misalnya kita berjalan seperti itu, yang eco driving, itu total kalau cuma mengisi 138.000 dari Jakarta full tank, full baterai capacity. Ya. Itu ngisi lagi 138 ya Pot ya? Iya. Udah sampai Surabaya. Jadi total 276.000 saja dan tolnya di 680-an. Jadi total hanya 900.000 saja. Oh, nggak nyampe sejuta. Nggak sampai sejuta, guys. Jauh Luar lebih biasa. irit ya dibanding pakai mobil ICE ya. Jauh, malah lebih irit. Dan karena memang fasilitas SPKLU sekarang udah lebih banyak. Betul. Jadi nggak perlu takut lagi. Tapi kalau kayak Opot gini, ngebut-ngebutan juga tetap masih oke ya? Karena yang kita tadi aja bilang juga fasilitas SPKLU udah banyak. Bahkan kemarin aja kita ada beberapa tempat di mana kita yang sebelumnya belum kita survei ya. Kita nyari langsung spontan. Spontan dari charge in ya? Dan ada. Uhuy. Dan ada ternyata Nah, gitu. bisa dari aplikasi charge in kita bisa cari tengah jalan di mana yang terdekat gitu. Dan surprisingly di 519 ada ya? Ada Di 519 ada, jadi kita ngecas lagi di situ. Untuk yang pengetesan gaya drivingnya yang nggak eco, ya. Jadi makanya di situ ngecas lagi. Kalau kayak gitu memang casnya agak berkali-kali, tapi bukan berarti tandanya kalau harus pakai mobil listrik harus pelan-pelan, harus nggak bisa ngebut-ngebut. Semua disesuaikan sama real time condition. Real time condition, betul. Ya, jadi kan karakter orang beda-beda ya Pot ya. Betul. Ada yang suka ngebut, ada yang Gak gitu. ya. Anyway, itulah akhir dari perjalanan kami bersama MG4 EV ini. Gimana komentar dari lo overall? Overall mobilnya enak banget dan ternyata pas dipakai beneran membuktikan kalau kalian main road trip jauh-jauh ke Semarang, ke Surabaya pakai EV, Yes. itu sekarang udah worry free. Worry free, worry free kata-kata dia ya. Kalau menurut kami, ini mobil sangat menyenangkan. Bahkan jadi kalau dalam kota, bahkan dari Surabaya ke Malang, Batu, nanjak-nanjak tadi ke sini, nanjak-nanjak, gak ada masalah. Effortless banget. Effortless banget, Karena torsinya kan di 0 RPM kan. Iya, Jadi dari buat nanjak. nggak perlu ada nunggu putaran mesin yang optimal. Ini dari A0 dan tambah lagi torsinya gede dan RWD. Ya, itu dia. Jadi nggak usah takut soal nanjak soalnya. Bawa barang banyak, orang banyak, dan isi mobil kita berempat ya dengan Betul. barang Dengan koper barang yang full. full. Ini nanti kita tunjukin footage full barang dengan oleh-oleh. Anyway, itu aja sekian perjalanan kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan Laknats juga tonton di sana akan ada videonya. Dan main-main juga Instagram kami di cvt.indonesia dan laknats_aj. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Pasti mau drone shot habis ini. Iya.